Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Kita sampai pada Al-Babu Tsani Asyar, bab yang ke-12, yaitu fi Salatil Idain, berkenaan dengan salat dua hari raya. Wa fihi masail, di dalam pembahasan ini ada beberapa perkara disebutkan di sini. Sebelum masuk pada perkara pertama, penulis mengatakan wal aidani huma Idul Adha wa Idul Fitri. Dua hari raya ini adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyatun. Dan kedua hari raya ini itu merupakan hari raya yang mencocoki perkara yang syar'i, atau terjadinya dengan adanya ketentuan syariat. Adapun Idul Fitri itu kecocokannya adalah intihaul muslimin min siyami syahri Ramadan, yaitu selesainya kaum muslimin dari melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sehingga setelah itu dilanjutkan atau dibuka kembali pada bulan berikutnya dengan hari raya, yaitu Idul Fitri. Sedangkan wal adha bimunasabati ikhtitami ashri Dzulhijjah. Kalau Idul Adha itu dia diselenggarakan setelah ditutupnya 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dinamakan hari raya ini dengan Id, istilah Id itu adalah li'annahu ya'ud, karena hari ini, hari Id ini itu adalah hari yang kembali, wa yatakarrar fi waqtihi, dan terus berulang-ulang setiap datang waktunya. Jadi dikatakan Id itu karena dia dirayakan setiap datang waktunya, gitu ya, setiap datang waktunya. Dan berkenaan dengan hari raya ini, ini erat kaitannya dengan perkara agama. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini. Jadi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini pernah menceritakan, kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Dulu orang-orang jahiliyah itu memiliki 2 hari dalam setiap tahun yang mereka itu bermain-main di dalamnya, maksudnya mereka merayakannya. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ke kota Madinah, maka Nabi mengatakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan. Khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi kemudian mengatakan, ketika Nabi sampai di kota Madinah, setelah hijrah ke kota Madinah ini, Nabi menyampaikan kepada penduduk Madinah bahwa dulu kalian memiliki 2 hari yang kalian itu selalu merayakannya, selalu bermain-main di dalamnya. Maksudnya adalah kalian merayakan 2 hari raya ini. Ini 2 hari raya yang diambil dari hari raya orang-orang Majusi dan orang-orang penyembah berhala di masa itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan 2 hari raya tersebut dengan yang lebih baik, yaitu dengan 2 hari raya yang ada, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya hari yang erat kaitannya dengan dirayakan setiap tahunnya atau setiap datangnya waktu perayaannya tersebut, maka ini adalah sesuatu yang diatur dalam syariat. Karena kebanyakannya kalau kita perhatikan, rata-rata hari kalau itu diperingati dan kemudian dirayakan di dalamnya, itu erat kaitannya dengan perkara-perkara yang bersifat mengagungkan sesuatu, entah mengagungkan
suatu momen pada hari tersebut pernah terjadi, ya, peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu di hari itu, atau mungkin ya untuk mengenang sesuatu atau mengagungkan sesuatu. Nah, maka kemudian hari-hari yang demikian ini diatur di dalam agama. Dan Islam hanya memberikan 2 hari raya untuk kaum muslimin, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari besar atau hari raya yang lain. Nah, sehingga untuk menentukan hari besar atau hari raya tertentu maka membutuhkan dalil, ya. Tentunya kita tidak mendapati ada dalil sama sekali yang menerangkan ada hari raya yang lain di dalam Islam selain 2 hari raya ini. Makanya disebut Id itu karena hari itu selalu berulang-ulang, ya, selalu berulang-ulang dalam merayakannya. Nah, hari yang seperti ini wajib, ya, didasari oleh ketentuan syariat untuk merayakan dan memperingatinya. Adapun kalau tidak ada dalil, ya, yang syar'i, maka hal ini terlarang. Apalagi kalau misalnya dalam suatu hari tersebut itu dirayakan dan diniatkan untuk taqarrub, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari pahala. Nah, maka yang seperti ini jelas lebih sangat membutuhkan dalil, ya, daripada apa? Seseorang kemudian membuat hari-hari tertentu yang dia agungkan dan dia lakukan beberapa amal soleh di dalamnya. Nah, contoh misalnya hari raya mingguan umat Islam, hari apa, Pak? Hari Jumat. Allah memilih hari Jumat itu untuk kaum muslimin beribadah kepada Allah secara khusus. Sebagaimana dulu Bani Israel itu dipilihkan untuk mereka hari Sabtu. Nah, ini menetapkan hari tertentu untuk memperbanyak atau menjadikan hari itu dilakukannya amal saleh khusus di dalamnya, maka yang seperti ini butuh dalil. Maka tidak boleh kemudian ada orang kemudian menentukan, oh, ada hari Jumat, nanti tambah lagi hari Rabu misalnya, atau hari Senin misalnya, dikhususkan di situ untuk melakukan ibadah tertentu. Nah, maka yang seperti ini harus membutuhkan dalil. Kalau tidak, maka akan terjerumus kepada perkara yang bid'ah. Nah, kemudian kita masuk pada al-mas'alatul ula. Hukmuha wa dalilu dzalik. Hukum salat Id dan dalilnya. Salatul Id fardu kifayatin. Salat Id itu fardu kifayah. Idza qama bihal ba'du saqatal itsma 'anil baqin. Apabila sebagian orang itu telah menegakkan salat Id, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wa idza turikat minal kulli athamul jami'. Jika ditinggalkan secara keseluruhan, ya, orang-orang ini tidak melakukan salat Id sama sekali, maka semua orang ini akan berdosa. Li'annaha min sya'airil islami dhahirah, karena ia merupakan syiar-syiar Islam yang zahir. Dan Allah mengatakan bahwa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah ini, maka itu tidak, ya, terjadi kecuali bersumber dari ketakwaan hati. Jadi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, jelas, ya, itu adalah salah satu bukti mereka mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan agama ini, sehingga hal itu, ya, menjadikan bukti ketakwaan mereka kepada Allah. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus mengerjakannya. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya. Dari sinilah kemudian para ulama berselisih pendapat. Apa hukum salat Id? Maka sebagian mereka mengatakan salatul Id itu fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Nanti di akhir, ya, permasalahan pertama ini nanti disebutkan penulis di sini ada yang berpendapat bahwa, ya, salatul Id itu fardu ain. Nah, kenapa kok terjadi perselisihan? Ya karena ini, ya, karena Nabi SAW itu terus-menerus mengerjakannya, tidak pernah meninggalkannya. Ya, demikian pula para sahabatnya, ya. Setelah wafatnya Rasulullah terus dilakukan oleh para sahabat. Nah, tentunya yang selalu terus-menerus dilakukan ini dan tidak ada qarina atau indikasi yang menunjukkan sunnahnya perbuatan tersebut, maka hal yang seperti ini mesti wajib hukumnya. Ya, mesti wajib.
Akan tetapi di sini ya para ulama berselisih wajibnya itu wajib apa? Wajib yang sifatnya kifayah atau wajib yang sifatnya ya ain, ya fardu ain. Nah, ini yang menjadi perselisihan mereka. Dan yang menunjukkan bahwa sholatul id ini benar-benar wajib ya adalah penekanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu memerintahkan, ya disebutkan di sini, waqad amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biha hatta nisa illa annahu ya amara al-huyyadha bi'tizalil musalla. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para wanita-wanita itu untuk hadir keluar untuk menghadiri dan melaksanakan sholat id. Yang mana hal ini tidak dianjurkan untuk para wanita itu ketika dilaksanakannya sholat maktubah, sholat yang 5 waktu ke masjid untuk berjamaah. Rasulullah tidak menganjurkan para wanita itu untuk keluar ke masjid, tapi membolehkan selama apa? Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Nabi itu harus dipenuhi. Ya, tapi tidak dianjurkan, bahkan dianjurkan Nabi SAW para wanita itu sholat di dalam rumah mereka. Ya. Cuman untuk sholatul id ini malah Nabi memerintahkan semua para wanita itu untuk keluar dari rumah mereka. illa annahu amara al-huyyadha bi'tizalil musalla. Ya. Namun untuk para wanita yang haid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan mereka untuk tetap hadir pada pelaksanaan syiar Islam ini, namun mereka diperintahkan untuk menjauh dari tempat sholat. Tapi mereka hadir, ya, diperintahkan untuk hadir dan mendengarkan khutbah. Sehingga ini mimma yadullu ala ahamiyatiha, menunjukkan atas pentingnya pelaksanaan sholatul id ini, ya, dan agung keutamaannya. Karena disebutkan di sini idza amara bihan nisa ma'a annahunna lasna min ahli al-ijtima'i farrijal min babi aula. Ya, karena ya apabila Nabi memerintahkan para wanita itu untuk menghadiri sholatul id, padahal wanita itu adalah orang-orang yang bukan termasuk orang-orang yang biasa diperintahkan untuk berkumpul bersama orang-orang ya secara umum kan gitu ya. Jadi dalam Islam itu sebisa mungkin para wanita itu ya untuk jarang berkumpul dengan banyak orang, terutama kalau ada campur ya di situ ada laki-lakinya. Ya. Kebanyakan para wanita itu adalah mereka diminta untuk banyak menetapi rumah-rumah mereka. Ya. Tapi ketika sholatul id diperintahkan para wanita ini untuk hadir, maka farrijalu min babi aula. Ya. Maka para lelaki pun lebih utama lagi, lebih wajib lagi untuk hadir pelaksanaan sholatul id. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini wa min ahlil ilmi man yuqawwiya kaunaha fardhu ainin. Di antara para ahli ilmu itu ya ada yang menguatkan bahwa sholatul id itu adalah hukumnya fardhu ain. Wallahu alam, kalau saya pribadi tidak berpendapat fardhu kifayah. Saya pribadi berpendapat fardhu ain. Meskipun mereka yang berpendapat fardu kifayah itu mengatakan bahwa sholatul id itu tidak dikatakan sebagai kewajiban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Arab Badui yang datang kemudian menanyakan tentang kewajiban-kewajiban dalam agama. Nabi mengatakan ya, ketika ditanya tentang sholat, apa saja sholat yang diwajibkan, Nabi mengatakan as-salawatul maktubat, sholat-sholat yang 5 waktu. Ya. Kemudian lelaki ini mengatakan, ada lagi tidak ya Rasulullah yang diwajibkan selain sholat 5 waktu? Nabi mengatakan, la illa anta tawwa'a, tidak ada kecuali engkau melakukan sholat-sholat tatawwu', sholat-sholat sunnah. Ya, ini yang berpendapat sholatul id itu fardu kifayah. Ya, namun kalau saya lebih cenderung kepada fardu ain, kenapa? Karena hadis itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa yang diwajibkan itu hanya ini saja. Tapi itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang sifatnya yaumian, sifatnya setiap hari. Sedangkan untuk sholatul id ini sifatnya tidak setiap hari dilakukan. Dan dikatakan dia termasuk fardu ain itu dikarenakan Rasulullah tidak pernah
meninggalkannya. Para sahabat pun juga tidak pernah meninggalkan, dan wallahu alam sejauh pengetahuan saya tidak pernah ditemukan riwayat para sahabat yang berada mukim ya, tidak melakukan safar itu mereka meninggalkan salat Id. Nah, sehingga wallahu alam menunjukkan bahwa salatul Id ini, dan ini wallahu alam menurut saya lebih selamat ya. Itu kita lebih menetapkan kepada hukum fardu ainnya. Karena kalau kita katakan fardu kifayah nanti orang akan ya, alah fardu kifayah banyak yang ngelakoni, saya nggak berangkat nggak apa-apa. Aku tak masakin kok masuk gitu. Begitu. Ya. Padahal tidak pernah kita temukan gitu riwayat-riwayat para salaf meninggalkannya kecuali karena uzur ya. Kalau sakit atau semacamnya, mungkin safar, nah ini lain. Ya. Nah, sehingga kita nyatakan fardu ain. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin itu gini Pak, mengajarkan kita itu mengenai pengamalan syariat ya. Syekh Utsaimin itu menjelaskan selayaknya kita ini tidak perlu menanyakan ini hukumnya wajib atau hukumnya apa begitu ya. Tapi ketika kita mendapat itu perintah dalam syariat ya sebisa mungkin kita laksanakan. Akan tetapi ketika misalnya kita ini terjatuh pada keadaan lalai atau sesuatu hal yang membuat kemudian kita terluput tidak mengerjakan perintah tersebut. Nah, maka di situ baru kita bertanya, apakah perintah yang saya tinggalkan ini adalah kewajiban ataukah sifatnya sunnah? Ya. Karena kalau misalnya kewajiban, maka yang harus dilakukan mungkin dia bisa mengqadha'nya atau semacamnya. Ya, dan dia harus bertobat kepada Allah kalau memang dia tinggalkan karena kelalaiannya, bukan karena uzur syar'i. Tapi kalau misalnya dia adalah merupakan perkara yang sifatnya sunnah, maka di sini dia tidak ya diwajibkan untuk bertobat karena meninggalkannya. Nah begitu. Itu yang saya pernah baca dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, karena para sahabat itu begitu gitu. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin ini menjelaskan dikarenakan para salaf itu jarang ditemukan adanya yang bertanya tentang ini wajibkah, ini perintah sunnah kan enggak. Ketika diperintah langsung dikerjakan. Ya kalau dilarang juga ditinggalkan. Nah, begitu. Tidak pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini perintah wajib atau perintah sunnah, nah gitu enggak. Kecuali kalau Rasul sendiri yang menerangkannya. Ya. Jarang sekali ada yang bertanya ini kewajiban ataukah sunnah. Nah demikian ya pembahasan mengenai hukum salatul Id. Kemudian permasalahan yang kedua adalah syurutuha, syarat-syaratnya. Wa min ahammi syurutiha dukhulul waqti. Syarat yang paling penting adalah masuknya waktu. Jadi tidak boleh seseorang itu melakukan sholatul Id di luar waktunya. Nanti diterangkan kapan waktunya di permasalahan keempat. Wa wujudul adadil mu'tabar, dan dilaksanakan dengan jumlah yang telah dikenal. Yaitu berapa rakaat, Pak? 2 rakaat ya. Dilaksanakan 2 rakaat. Maaf ini afwan ya. Maaf wujudul adadul mu'tabar ini maknanya adalah jumlah jamaah yang hadir ya. Jumlah jamaah yang hadir. Nanti diterangkan berapa jumlah yang paling sedikit. Kemudian wal istitan. Al istitan itu artinya adalah orang tersebut berada di suatu tempat, dia berada di negerinya ya. Atau misalnya kalau dia itu safar, dia bermukim di negeri itu. Nah itu dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Id. Adapun kalau misalnya masih dalam keadaan perjalanan jauh, safar di tengah perjalanan, maka tidak diwajibkan dia untuk melaksanakan sholatul Id. Nah diterangkan di sini fala tajuzu qabla waqtiha, tidak boleh sholat Id itu dilakukan sebelum datang waktunya. Nah, oleh karena itu ini penting Pak, jangan sampai kemudian kita ini selegende apa selegende. Iya. Beda waktu gitu loh. Ya. Jadi yang sebetulnya masalah penentuan waktu ini kan sudah diterangkan oleh Rasul ya. Bagaimana menentukan awal hari raya masuk gitu kan, atau akhir bulan Ramadan, atau akhir atau ketika masuknya tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu ya.
itu sudah ada ketentuannya seperti ru'yatul hilal, atau kalau misalnya tidak bisa dilihat maka digenapkan, kan begitu. Itu sudah dua hal itu, dua cara itu yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul tidak memberikan kita pembebanan untuk mengambil cara-cara yang sulit ya, selain daripada dua hal ini. Adapun mengambil cara yang lain seperti hisab dan semacamnya ini tidak dicontohkan Rasulullah, sehingga ya kita tidak mengambilnya, ya harus tidak mengambilnya karena menentukan itu ternyata Rasul menetapkan caranya gitu. Kalau sesuatu itu sudah ditetapkan caranya oleh Rasulullah SAW, maka itu berarti bagian dari syariat. Ya, jangan kemudian mengambil cara yang lain, ya, gitu. Ya. Adapun hisab ini Pak, apa ya istilahnya itu satu ilmu ya, ilmu pasti sebenarnya, mengenai ilmu pasti. Cuman tentunya kalau diterapkan itu terkadang akan berselisih dengan apa? Thariqah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begini. Saya pernah Pak belajar ilmu hisab ini, meskipun secara mendasar ya. Saya diajari secara sedikit instan karena sudah tinggal masukkan rumus-rumusnya. Sampai yang mengajarkan saya itu dia termasuk badan hisab istilahnya ya, orang yang anggota badan hisab ini. Jadi dia mengajarkan kita ini cara-caranya sambil kita ini bawa kalkulator. Di situ terutama kalkulator yang lengkap, ada logaritmanya itu. Karena nanti rumus-rumusnya nanti ada yang seperti itu. Sampai beliaunya mengatakan kita punya software untuk menentukan ini hari raya ini. Jadi dalam hitungan itu Pak, kita bisa menghitung 5 tahun ke depan itu hari rayanya itu, misalnya Idul Fitri itu jatuh pada hari apa, itu bisa dihitung dari sekarang. Oh hari ini ya tanggal sekian tahun sekian 2000, ini 2022 berarti 2027 ya. Nah itu bisa dihitung, bahkan 10 tahun ke depan, 20 bisa gitu. Nah ini kan nggak sesuai ya. Rasulullah, di masa Rasulullah itu kan ya pada saat waktu itu ya yang menentukan nantinya. Ketika dilihat kelihatan maka ditentukan besoknya adalah hari raya. Kalau tidak kelihatan baru digenapkan. Jadi tidak ada hitung-hitungan ini. Apalagi kemudian penentuan imkanur ru'yahnya itu kan. Sebagian mereka yang menggunakan hisab itu pokoknya sudah terbit bulan itu, meskipun mungkin imkanur ru'yah kemungkinan dilihatnya itu tidak memungkinkan untuk dilihat, itu sudah masuk menurut hisab ini. Nah sedangkan dalam hadis itu orang harus melihat kan gitu ya. Nah namanya melihat ya pokoknya isok kelihatan gitu. Namanya bisa kelihatan ya. Kalau menurut para ahli hisab ini memungkinkan untuk dilihat, itu pun juga menggunakan alat itu ya. Itu sekitar 3 derajat ke atas. Ya, itu baru bisa dilihat. Nah, sedangkan di bawah 3 derajat ini nggak bisa dilihat. Makanya kalau yang menentukan dengan ru'yat mesti kalau di bawah 3 derajat meskipun dihisab itu dihitung itu sebetulnya jatuh di hari itu tidak ditetapkan sebagai hari raya. Namun bagi yang menggunakan hisab maka ya, itu ditentukan sebagai hari raya. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi itu setelah menjelaskan tentang thariqah, cara melihat hilal itu, Nabi juga menyebutkan ya, bahwa misalnya puasa ya, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun, kata Nabi SAW. Puasa itu adalah hari di mana kalian semuanya puasa ya, dan hari raya itu adalah di mana kalian semuanya berhari raya. Artinya harus bersatu dalam hal ini ya, tidak boleh terjadi perbedaan. Di Indonesia ini Masya Allah semua berbeda gitu ya. Bhinneka Tunggal Ikanya ini benar-benar terjadi sampai dalam hal-hal agama ini ya. Padahal sudah diatur gitu. Negara ini sudah punya departemen atau kementerian kan gitu ya, untuk mempersatukan. Tapi ya nggak bisa bersatu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan di sini.
Kemudian yang berikutnya wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhas, tidak diperbolehkan dilaksanakannya salat Id itu kurang dari tiga orang yang mengerjakannya. Sama dengan apa ini? Salatul Jum'ah. Salatul Jum'ah itu minimal 3 orang. Wala tajibu 'alal musafiri ghairil mustautin, ya, tidak diwajibkan bagi musafir yang tidak bertempat bermukim di satu negeri. Maksudnya adalah masih dalam keadaan perjalanan. Baik, kemudian al-masalatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga, al-mawadhi'u allati tusalla fiha, tempat-tempat yang dilaksanakan salat Id padanya. Dikatakan di sini yusannu an tusalla fis sahra kharijal bunyan. Disunnahkan. Jadi tidak wajib ya, disunnahkan. Cuman ini sangat ditekankan sekali. Karena Nabi tidak pernah melaksanakan salat Id selain dari tempat ini, kecuali apabila ada uzur. Disunnahkan untuk dilaksanakan salat Id itu fis sahra, di padang yang luas, di lapangan gitu ya, atau di tempat yang lapang, kharijal bunyan, di luar bangunan. Di luar bangunan. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar di hari al-fitr dan al-adha ila al-musalla, ke al-musalla. Al-musalla ini kalau digunakan untuk di masa Rasulullah, musalla itu maknanya adalah tanah yang lapang. Tanah yang lapang untuk digunakan sholat di sana. Sedangkan kalau al-masjid maka bangunan masjid, gitu ya. Kemudian disebutkan di sini wal qasdu min dzalik, alasannya kenapa, tujuannya apa, wallahu a'lam, yaitu adalah untuk menampakkan syiar ini, ya. Untuk menampakkan syiar ini. Semua kaum muslimin diperintahkan untuk hadir, yang menunjukkan bahwasanya apa? Diperlukan untuk ditampakkan tentunya syiarnya, gitu, pelaksanaan sholat Id ini. Termasuk juga disunnahkan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah ketika berangkat dan pulang itu melalui jalan yang berbeda. Kata para ulama, alasannya adalah untuk menampakkan syiar Islam, untuk menampakkan syiar. Jadi kaum muslimin ini kalau dia itu berangkatnya di satu jalan, kemudian pulangnya nanti lewat di jalan yang berbeda, itu nanti akan tampak memenuhi memenuhi jalan, sehingga akan menampakkan syiar hari raya ini. Itu diantara keterangan para ulama tentang hal itu. Ya, sekali lagi kembali kepada apa? Li'annaha min syairil islami zahira, ya, karena salat Id itu adalah termasuk dari syiar Islam yang tampak, makanya kemudian salat ini dilaksanakan di musalla, di lapangan. Wa yajuzu salatu fil masjidil jami', dibolehkan untuk salat Id di Masjid Al-Jami'. Apa Al-Masjidul Jami'? Masjid yang besar, yang menampung banyak jamaah kaum muslimin. Min udhrin, karena sebab udhur, kal matar, seperti adanya hujan atau angin yang sangat kencang, ya, dan yang lain-lainnya. Mungkin kita mendapati, ya, sebagian kaum muslimin itu melaksanakan sholat Idnya di masjid Jami'. Apa alasannya? Jadi gini, madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri itu menganggap bahwasanya sholat Id itu yang mustahab, yang dianjurkan itu di masjid, bukan di lapangan. Apa alasannya, Pak? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Saya minum ya. Kenapa Pak alasannya, Pak? Tidak tahu ya. Nah, ini perlu kita tahu alasannya supaya kita nggak angger nyalah kayak gitu ya. Kalaupun kita nanti mau menyalahkan atau menganggap pendapatnya lemah, tapi kita sudah tahu alasannya. Jadi alasan Al-Imam Syafi'i menganggap bahwasanya sholat Id itu di masjid lebih afdal, masjid Jami'. Yang pertama karena masjid itu adalah afdalul makan fil ard, tempat yang paling utama, paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjid.
Nabi sendiri menyampaikan akan hal ini ya. Tempat yang paling utama di atas muka bumi ini masjid. Sehingga masjid seharusnya lebih diutamakan sebagai tempat sholat daripada lapangan. Nah mungkin kemudian kita sanggah, loh Nabi itu melakukannya di lapangan, tidak di masjid. Maka mereka akan menjawab, nah, jawabannya ini merupakan hujah mereka, bahwa di masa Nabi SAW Masjid Nabawi itu bukan masjid yang besar, tidak memungkinkan untuk menampung seluruh penduduk Madinah untuk sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan para wanita pun juga hadir. Otomatis masjidnya butuh masjid yang sangat besar dan luas, tidak memungkinkan. Sehingga Nabi SAW mengerjakan sholat idnya itu di lapangan. Nah itu. Kalau misal kita katakan, loh ini kan termasuk syiar Islam, harusnya ditampakkan. Kalau di masjid yang besar dilaksanakan sholat id di situ, ini apa bukan syiar Islam juga? Gitu. Karena sholat 5 waktu di masjid ini juga termasuk syiar Islam, gitu. Apa tidak dikategorikan dia syiar Islam kalau dilakukan di masjid? Tidak juga kan gitu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kira-kira kuat buat mazhab Syafi'i ini? Hah? Punya pendapat yang cukup lumayan ya, cukup kuat. Jadi begitu ya. Intinya begini, ini masalahnya masalah ijtihadiyah. Sifatnya ijtihadiyah. Makanya kemudian ada madhab yang 4 itu, Pak. Itu karena masalah fikih itu banyak masalah ijtihadiyah. Meskipun nanti kita tentunya berusaha ya untuk memilih mana ijtihad yang paling unggul dan paling mendekati dalil. Nah, maka kita bisa menjawab bahwasanya di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya gitu ya, pelaksanaan sholat ini itu lebih tepatnya di masjid, maka tentunya Rasul akan berusaha untuk melaksanakannya di masjid, meskipun mungkin nanti sebagiannya berada di luar masjid, kan begitu. Tapi kenyataannya tidak dilakukan Rasul SAW dengan kondisi yang demikian, tapi justru dilakukan di lapangan. Itu kalau saya yang menjawab nantinya. Terus yang kedua, taruhlah misalnya ya, memang demikian adanya bahwasanya masjid itu adalah tempat yang paling utama di masa Rasulullah, itu kesulitan untuk sholat di masjid sehingga sholat di lapangan. Maka kita katakan bahwasanya ya, mengikuti tata cara yang dilakukan Rasul di masa itu tentunya lebih afdal. Karena kita diminta oleh Rasulullah SAW itu untuk menyerupai dalam semua praktek agama itu dengan praktek agama beliau, kan begitu ya. Kalau tidak mampu ya mendekati. Kalau tidak mampu ya mendekati. Cuman kita nggak bisa katakan bahwasanya mazhab Syafi'i tidak punya dalil. Itu dalil mereka dan itu juga kita anggap kuat dalilnya ya, sehingga ini ranahnya ijtihadiyah. Makanya Nabi itu sampai mengatakan pembahasan mengenai agama itu ada ranah-ranah ijtihadiyahnya, sampai Nabi mengatakan idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran fa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim, seorang alim itu apabila dia berijtihad dalam suatu pembahasan agama ini ya, yang tentunya tidak ada dalil yang menetapkannya secara qat'i ya, secara jelas, maka di situ ada ranah ijtihad. Kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah dia dapat 1 pahala. Berarti nggak ada salahnya selama thoriqohnya benar. Untuk memunculkan suatu hukum itu ada caranya. Maka cara yang ditempuh para ulama ini, ulama Ahlussunnah ya, ini benar mereka dalam pembahasan mengenai ijtihad, perkara-perkara yang bisa diijtihadi. Makanya ada istilah itu khilaf mu'tabar, perselisihan yang diakui, ada khilaf ghairu mu'tabar, perselisihan yang tidak bisa diakui. Khilaf mu'tabar itu ya artinya kita tidak boleh kemudian saling menyesatkan satu dengan yang lain. Tapi kalau khilafnya ghairu mu'tabar, kita berani katakan kita yang benar, kamu yang salah. Itu kalau memang kita punya dalil yang kuat ya. Karena memang permasalahan khilafiyah itu nggak semua boleh jadi khilafiyah ya, ada hal-hal yang sifatnya karena memang dalil-dalilnya itu memang ihtimal misalnya ya,
ihtimal itu bisa mengandung makna ini dan makna itu gitu ya. Dan kemudian tidak tampak jelas dari keterangan Rasulullah SAW itu menentukan hukumnya bagaimana. Nah, di situ kemudian ada namanya majal ijtihad. Dan di masa Rasul sendiri para sahabat pun sudah mulai berijtihad. Ketika Rasul memerintahkan mereka untuk menyerang Bani Qainuqa itu ya, jangan kalian sholat asar sampai kalian sampai di tempat Bani Qainuqa ini. Nah, dari apa yang disampaikan Rasul, zahirnya kelihatan bahwa perintahnya itu para sahabat harus sholatnya nanti sampai di Bani Qainuqa, Bani Quraidah ya, Bani Quraidah. Nah, sedangkan sahabat yang lain menganggap bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu kita harus segera sampai gitu. Untuk segera sampai, bukan berarti kemudian kita dilarang untuk sholat tepat pada waktunya di jalan. Karena dalil-dalil yang lain mengatakan bahwa sholat itu yang paling afdal adalah ya pada waktunya, tidak ditunda gitu. Nah begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita ketahui supaya kita juga tidak terlalu kaku dalam masalah-masalah yang memang ada ranah ijtihadiyah yang boleh kita berbeda ya. Tapi kalau ranah-ranah yang tidak boleh kita berbeda, ya ini kita harus tegas. Yang benar ini, yang salah ini. Nah kebanyakan ranah-ranah fikih itu ranah-ranah yang begini, Pak. Ranah-ranah yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan di sini ya. Permasalahan yang keempat, waktunya. Wa waqtuha ka salati duha ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin ila waqti zawal. Waktu sholat Id itu adalah seperti sholat duha. Ini belum isya ya? Belum Pak ya? Isya jam berapa kok? Oh, masih lama ya? Iya. Saya khawatir sayanya yang nggak konsen. Jadi waktu sholat Id itu adalah waktu sholat duha. Jadi mulai irtifa'us syams ya, terbitnya matahari dan tingginya matahari itu setinggi galah ketika dilihat dari ufuk sampai waktu zawal, tergelincirnya matahari. Jadi kalau misalnya kita mau sholat Idnya itu jam 9 pagi boleh enggak Pak? Boleh. Makanya di masa Rasulullah itu kalau sholat Idul Fitri itu disiangkan, agak disiangkan. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan kaum muslimin untuk bisa mengeluarkan zakatul fitri supaya tidak telat ya. Kalau di waktu sholat Idul Adha itu diawalkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Agar supaya segera menyembelih udhiyah, segera menyembelih hewan kurban. Nah itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan ini juga menggambarkan bagaimana bijaknya Rasulullah SAW. Rasul itu di satu sisi ya dalam kondisi-kondisi yang memang dibenarkan itu fleksibel Pak. Dalam hal-hal yang dibenarkan tentunya, nggak semua permasalahan agama ini fleksibel, enggak. Tapi ketika memang bisa fleksibel, maka Rasul fleksibel, mencari yang lebih sesuai. Ya. Seperti tadi, kalau memang diperlukan untuk disegerakan, dilakukan disegerakan. Kalau memang diperlukan untuk diakhirkan, diakhirkan. Termasuk juga Rasulullah lebih sering sholat isya'nya itu diawalkan, tidak diakhirkan. Meskipun sesekali Rasul mengakhirkannya. Bahkan Rasul sampai mengatakan ya ketika para sahabat menunggu Rasulullah nggak keluar sampai mendekati pertengahan malam baru Rasulullah keluar sholat isya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan ya inilah waktunya sholat isya itu, maksudnya adalah waktu paling utamanya, paling afdal. Laula an asyukku ala ummati, kalau seandainya aku tidak menganggap hal ini memberatkan untuk umatku. Tapi Rasulullah jarang-jarang mengerjakannya. Nah ini menunjukkan fleksibilitas Rasulullah SAW. Melihat bagaimana kondisi kaum muslimin ya. Itu di masa sahabat lah, apalagi di masa kita gitu. Masa sahabat itu orang paling semangat dalam mengamalkan agama lah, apalagi di masa kita ini. Nah kalau kita terlalu kaku dalam arti di sini masih bisa kita ini mengambil mana yang sesuai gitu ya dengan kondisi kita, maka tidak ada masalah itu.
Ya, tapi ini juga jangan jadi jalan untuk kita bermudah-mudahan dalam mengamalkan agama. Cuman agama ini alhamdulillah dinu yusrun, ya. Agama ini mudah. Siapa yang berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama ini justru akan dikalahkan oleh sifat hulunya ini, berlebih-lebihannya. Nah, ini sudah masuk isya ya. Silakan Pak, azan dulu Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di al-masalatu rabi'ah ini ya. Jadi mengenai waktunya salat Id itu adalah waktunya dilaksanakan seperti salat duha, yaitu setelah tingginya matahari setinggi galah ya, setinggi tombak ya, ketika dilihat di ufuk sampai pada waktu az-zawal ya, waktu tergelincirnya matahari. Ini berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah dan para al-khulafa'ur rasyidun ya, mereka salat Id ini setelah
matahari telah meninggi. Dan disebabkan pula apabila jika dilaksanakan sebelum matahari itu meninggi, maka ini adalah waktu yang terlarang, ya, waktu yang terlarang. Ya, terlarang untuk kita melaksanakan sholat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, disunnahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktunya dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Jadi berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan karena manusia itu sangat membutuhkan untuk menyegerakan penyembelihan, ya. Dan mereka juga membutuhkan untuk diundurnya waktu sholat Idul Fitri ini untuk memudahkan mereka dalam menjalankan pelaksanaan zakatul fitri. Nah, insyaallah untuk al-masalatul khamisah, ya, permasalahan yang kelima ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan Pak. Tidak banyak-banyak ya, 1 atau 2 saja. Nggih, betul. Iya. Kita dilarang sholat waktu zakat. Iya. Kita misalnya masuk masjid terus iya. sebelum zuhur matahari persis. Iya. Kalau kita masuk masjid mau maghrib Ustaz. Juga Iya. Iya. tahiyatul masjid Ustaz. Iya. Maghrib kurang 5 menit atau 10 menit lalu kita tahiyatul masjid. Iya. Iya. Jadi untuk sholat di waktu-waktu terlarang ini hanya khusus untuk sholat sunnah yang bersifat mutlak. Sholat sunnah yang bersifat mutlak atau sholat yang bersifat mutlak, atau juga sholat fardu yang memang diniatkan diundurkan tanpa udzur syar'i. Memang sengaja mengundur-undur waktunya sampai di waktu-waktu terlarang untuk dikerjakan sholat. Maka sholat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, bukan karena udzur, ya. Nah, adapun untuk sholat sunnah misalnya, sholat sunnah yang dilakukan itu karena ada sebabnya. Semisal Anda masuk ke masjid dan di situ ada ketentuan kalau Anda masuk ke masjid maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Atau sholat sunnah yang sifatnya sebab yang lain, misalnya karena Anda baru saja berwudu maka disunnahkan Anda untuk sholat sunnah wudu. Nah, maka yang seperti ini Anda boleh melakukannya meskipun di waktu-waktu yang terlarang karena ada sebabnya. Jadi yang dilarang itu adalah berkenaan dengan sholat sunnah yang bersifat mutlak saja. Nah, itu berkenaan dengan pelaksanaan sholat di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, 1. Ini Ustaz. Misalnya kita telah sholat maghrib, iya. pas datang ke masjid udah sholat Jumat, sholat isya. Iya. Kita mengikuti ya sholat maghrib atau isya, barengan sama jamaah. Iya. Apa nanti dilanjutin? Iya. Iya, ada dua keterangan yang pernah saya dapatkan. Dia bisa mengikuti jamaah ketika sholat isya tapi dengan niat sholat maghrib. Ketika di rakaat yang ketiga dia tidak ikut berdiri bersama imam dan kaum muslimin, ya, tapi dia duduk untuk tasyahud akhir. Setelah dia salam, maka kalau dia masih memungkinkan untuk bisa mengikuti jamaah, maka dia segera untuk masuk ke jamaah sholat isya ini. Itu. Kalau misalnya di sholat rakaat ketiga mau salam, dia salam dulu. Dia salam dulu. Salam bareng. Setelah ya, kalau misal sholat isya-nya masih tersisa gitu ya, belum selesai, maka dia segera untuk menggabungkan diri dengan kaum muslimin melaksanakan sholat isya ini. Nanti sisanya dia menambah. Itu kaifiyah pertama. Kalau kaifiyah yang kedua, ada yang mengatakan boleh dia sholat isya dulu, setelah itu baru sholat maghrib setelahnya. Kalau saya wallahu alam lebih memilih yang pertama. Kenapa? Karena sebisa mungkin orang itu ketika dia melaksanakan sholat, maka dia harus berurutan. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau itu tersibukkan dengan sebab perang Ahzab itu, ya, sampai membuat beliau itu tidak melaksanakan sekian waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, pada saat di waktu isya itu Rasulullah baru teringat bahwa beliau
telah meninggalkan sekian waktu sholat ini, ya, karena saking sibuknya pada saat itu. Ya, maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk adzan kepada Bilal, ya. Kemudian setelah itu Bilal iqamah dan dilaksanakan bukan sholat isya, tapi yang dilaksanakan adalah sholat zuhur dulu. Setelah selesai sholat zuhur, ya, iqamah lagi Bilal, kemudian sholat asar, ya. Terus setelah sholat asar selesai, iqamah lagi Bilal, sholat maghrib, kemudian baru setelah itu iqamah lagi untuk sholat isya. Jadi berurutan. Ini yang wallahu a'lam lebih menenangkan hati saya. Makanya saya lebih mengambil pendapat yang ini. Ya, terakhir Pak ya, terakhir. Tidak boleh lagi yang lain. Iya. Ustaz, apa ada perbedaan di antara ulama tentang jumlah takbir pada Idul Fitri? Ini karena ada perbedaan pelaksana di tempat saya. Kalau Idul Adha itu mereka takbir pertama 9, yang kedua 7, dengan alasan karena Idul Adha adalah hari raya besar. Apakah memang ada perbedaan antara ulama? Kalau karena sebab itu saya nggak tahu. Tapi kalau diperselisihkan apakah termasuk takbir intiqal ini atau takbiratul ihram dan takbir intiqal ini dikategorikan masuk atau tidak, itu ada. Tapi insya Allah nanti keterangannya, insya Allah ya, saya nggak janji, nanti di pertemuan berikut. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.